wabarakatuh. Bersama saya Zainal SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Muna Barat. Kali ini saya bersama Ibu Nurinsan SPD MPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris sekaligus wakase kurikulum pada SMA Negeri 1 Wadaga. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum saya amati jalannya proses belajar mengajar di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Adapun dari tujuan daripada supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses belajar mengajar di kelas, di mana kegiatan proses observasi kali ini adalah sebagai persiapan awal sebelum ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik pada murid. Sebelum itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ibu capai itu seperti apa? Ya, tujuan pembelajaran yang saya capai untuk rencana pembelajaran saya yang akan dilakukan ke depan itu adalah untuk mengidentifikasi. Siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, bentuk teks dan unsur kebahasaan teks berbentuk prosedur. Ya, baik. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan rasa kegiatan proses belajar mengajar? Ya, untuk pengembangan yang saya akan fokuskan di pembelajaran saya adalah menggunakan ranah kognitif dalam hal ini pengetahuan dan juga ranah psikomotor dalam hal ini keterampilan. Ya, baik. Ada dua ranah yang ibu kembangkan. Yang pertama adalah ranah kognitif atau pengetahuan. Yang kedua ranah psikomotor atau keterampilan. Kemudian berikut adalah bagaimana dengan rencana pembelajaran berkaitan dengan metode pembelajaran, kemudian berkaitan dengan media pembelajaran. Kalau tadi pembelajaran yang saya gunakan itu dengan menggunakan cooperative learning, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan saya melakukan pendekatan berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini yang saya gunakan adalah gaya belajar siswa. Saya memfokuskan pada gaya belajar yang auditori dan visual. Maka saya akan mengembangkan materi media pembelajaran sendiri saya siapkan adalah untuk mengakomodir kebutuhan siswa, kebutuhan belajar siswa yang menggunakan audio dan juga menggunakan visual. Audio saya menyiapkan video pembelajaran ada visual, kemudian untuk yang visual saya menyiapkan teks materi pembelajaran yang memfokuskan pada gaya belajar visual mengamati. Jadi ada teks dan juga video. Ya, baik Bu, dari yang ibu kembangkan adalah proses pembelajaran diferensiasi dengan melihat proses belajar siswa, ada yang auditori, kemudian visual dan kinestetik. Kemudian terakhir bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan di kelas nantinya? Yang media yang saya gunakan tadi saya menyiapkan media dalam bentuk PowerPoint, kemudian medianya juga saya kembangkan juga dengan video dan juga teks, kemudian alatnya juga saya menyiapkan Canva. Ya, baik Bu, jadi kira-kira kapan ibu lakukan ini? Minggu depan sama. Ya, baik. Saya kira untuk kegiatan praobservasi kali ini sudah cukup. Teman-teman, terima kasih kepada Ibu Nurinsan selaku yang observasi sekaligus wakase kurikulum Masyarakat Wadaga. Terima kasih, Bu. Masih belum dirakit. Kamu tidak tahu bagaimana maksudnya. Apa yang kamu pertama lihat buku petunjuknya. Oke, misalnya lagi kita makan misalnya kita lihat kita mau lebaran misalnya, kita mau bikin kue, kita tahu kita bikin kue apa. Biasanya kamu lihat di mana mau bikin kue, referensinya di YouTube. Atau lihat di Google. Itu adalah teks berbentuk prosedur. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks procedural text. Kita akan membahas tentang procedural text. Apa itu teks procedural text? Ya, tujuannya yang ingin kita capai hari ini adalah kita tadi sudah bahas tentang ya, seperti apa itu yang kalau kita temukan dalam masyarakat, dalam lingkungan kita sehari-hari. Nah, sekarang tujuan itu apa? Kita belajar teks berbentuk prosedur. Ya. By the end of the class, student create and respond to procedural text. Jadi setelah akhir pembelajaran ini, kita bisa mampu membaca dan merespon teks berbentuk prosedur. Yang berikutnya adalah kita mampu menemukan informasi tentang teks itu. Dan ketiga adalah
kita mampu mengidentifikasi fungsinya, struktur teksnya, dan ciri-ciri kebahasaannya. Jadi 3 hal ini akan kita pelajari. 3 hal ini akan kita pelajari. Yang pertama adalah kamu mampu merespon, mampu membaca dan merespon teks berbentuk prosedur. Kemudian kamu mampu membaca dan menemukan informasi apa saja isinya dalam teks itu. Kemudian social functionnya, tujuannya, bagaimana strukturnya, dan bagaimana ciri-ciri kebahasan teks berbentuk prosedur. Sampai situ ya. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tadi kita sudah bahas tentang teks berbentuk prosedur. Misalkan saya contoh, pernah minum jus? Pernah minum jus? Pernah tak? Ya. Apakah kita berpikir di pikiran kita apa benar cara membuatnya? Ya toh? Kita penasaran tuh bagaimana rasanya, bagaimana cara membuatnya? Itu adalah teks berbentuk prosedur. Nah, jadi konsep dari teks berbentuk, apa itu teks berbentuk prosedur? Procedural text is a type of text that is written to explain how to do something or how to make something. Bagaimana cara how to make something or how to do something? Apa maksudnya? Bagaimana cara melakukan sesuatu? Dan ya, jadi teks berbentuk prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi tentang penjelasan bagaimana cara membuat sesuatu dan bagaimana cara melakukan sesuatu. Nah, saya ingin tanya dulu, apakah membuat dengan melakukan itu sama? Melakukan sesuatu dan membuat sesuatu sama tidak? Sama? Membuat sesuatu dan melakukan sesuatu. Misalkan kita, kalau misalkan kita olahraga, kita mau kasih tahu orang, ini pemanasan yang benar. Tuh? Biasanya orang kalau tidak pemanasan akan cedera, tuh? Nah, kita mau sampaikan bahwa kalau olahraga itu harus ada pemanasan dulu. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, itu juga masuk dalam teks berbentuk prosedur. Cara melakukan sesuatu. Kalau cara membuat sesuatu kita misalkan membuat kue, membuat roti misalkan. Kalau melakukan sesuatu kita tindakan kita yang tidak perlu menggunakan alat dan bahan. Misalkan contoh ya, itu contoh perbedaan kecilnya. Nah, kemudian cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu. Kemudian ada, karena dia menerapkan cara, karena dia menjelaskan cara, maka ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Pertanyaan saya, apakah boleh dibalik? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa dibalik? Karena kalau dibalik tidak akan sesuai. Iya, kalau dibalik tidak akan sesuai. Misalkan contoh tadi, suruh panaskan minyaknya, kita langsung tidak pakai minyak, misalkan, pasti hasilnya tidak sesuai. Jadi harus disebutkannya step by step explanation. Jadi harus runtut penjelasannya, Nah, kemudian teks organisasi. Jadi tadi tujuannya social functionnya adalah untuk memberitahukan bagaimana cara membuat sesuatu dan bagaimana cara melakukan sesuatu. Kemudian kedua ada teks organizationnya, susunannya terdiri dari tujuan. Ya, tujuannya dulu kita mau kasih tahu apa. Misalnya kita mau membuat nasi goreng, tujuannya apa? Kita ingin kasih tahu bagaimana cara membuat nasi goreng. Kemudian memberitahukan material dan ingredients ya. Ada biasanya kalau kita baca apa-apa, misalkan kita mau membuat roti apa yang dikasih tahu di situ. Apa yang kamu butuhkan? Dikasih tahu apa dibutuhkan, gimana langkah-langkahnya. Kemudian langkah-langkahnya. Biasa begitu toh? Ya. Ya, saya kira ini sudah hal yang biasa kamu temukan, ini sudah kamu pelajari juga di kelas di SMP kayaknya kalau kamu pelajari. Nah, sekarang saya akan memberikan video. Ya, yang lalu saya sudah bagi, ada yang dari belajarnya saya bagi kelompok berdasarkan dia belajarnya. Yang lalu ada yang tidak terlalu suka untuk belajar kalau video, ada yang suka cuma membaca. Ya, satu kelompok ya ini 1, 2, 3 ini satu kelompok balik sama. Satu kelompok tempat orang ya. Alat kamu pindah di sana, bagus samping ini.
Bluetooth mode. Ya, melalui video atau melalui tes itu kamu akan menemukan. Ya, menemukan. Yang sudah ada data di tangannya silakan baca dulu. Oke, saya akan kirimkan video di WhatsApp-nya. Nanti kirimkan di WhatsApp grup ya. Nanti videonya di WhatsApp grup.
Sudah dapat semua videonya? Oke, apa yang akan kamu lakukan adalah oke, based on the text you have read, yang apa yang kamu baca atau video yang kamu nonton, silakan tentukan. Satu, what is the social function of the text? Bisa dibaca? Satu, what is the social function of the text? Second, decide the ingredients and tools used. Satu, pertanyaannya kamu jawab what is the social function of the text berdasarkan yang kamu baca atau yang kamu nonton. Kemudian yang kedua, decide the ingredients and tools used. Bedakan yang mana itu ingredients, yang mana tools yang digunakan. Kemudian yang ketiga, find out the imperative sentence from the text. Find out the imperative sentence from the text. Tiga itu akan kamu temukan dalam diskusi kelompok. Silakan. Waktunya berapa menit? 15 menit ya? 10 menit? 10 menit? 15 menit? 15 menit. Silakan lakukan 15 menit. Connected. Ya, silakan dipilih mau ambil video atau mau ambil teks. Silakan dipilih. This is how to make scrambled eggs. I normally have 3 eggs. To crack them, I prefer to give them a quick pop on a flat surface. Now, mix them together using a fork. After about 20 seconds, that looks good. Put a pan over a lowish heat. I set mine on a heat of 3 out of 10. Add 1 tablespoon of olive oil. You can use butter though if you prefer. Give the oil a minute to heat, then add your eggs. From here, use the spatula to pull the egg from the edges to the center of the pan. Occasionally do this while it cooks. I'd recommend a silicone spatula so that you don't scrape your pan. How done you want your eggs is up to your own personal preference. I'm happy with mine like this after about 2.5 minutes of cooking. Make sure you remove them from heat. They'll cook a little bit more afterwards. You can add salt and pepper to taste and enjoy your breakfast. Please consider giving the video a thumbs up and thanks for watching. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Scrambled eggs. I normally have 3 eggs. To crack them, I prefer to give them a quick pop on a flat surface. Now, mix them together. I'm using a fork. After about 20 seconds, that looks good. Put a pan over a lowish heat. I set mine on a heat of 3 out of 10. Add 1 tablespoon of olive oil. You can use butter though if you prefer. Give the oil a minute to heat, then add your eggs. From here, use the spatula to pull the egg from the edges to the center of the pan. Occasionally do this while it cooks. I'd recommend a silicone spatula so that you don't scrape your pan. How done you want your eggs is up to your own personal preference. I'm happy with mine like this after about 2.5 minutes of cooking.
Make sure you remove them from the heat. They'll cook a little bit more afterwards. You can add salt and pepper to taste and enjoy your breakfast. Please consider giving the video a thumbs up and thanks for watching. Itu untuk teksnya, itu untuk teksnya, untuk videonya. Nah sekarang kamu bisa bebas memilih yang mana yang akan kamu jawab dari 3 pertanyaan tadi, apa yang kamu baca itu atau video yang tadi. Silakan. Ada 3 pertanyaan yang harus social function, kemudian apa tadi? Saya ingredients, apa ingredients, bahan-bahannya dan juga alat yang digunakan. Dan kemudian yang ketiga, tentukan yang mana kalimat perintahnya dari teks tadi yang kamu baca ataupun yang kamu tonton. Silakan pilih 2 itu yang saya baca. Terserah kamu mau ambil yang video atau mau ambil yang baca. Silakan. 15 menit waktunya ya. Harus menghitung deh. 1, 2, 3. Who want to be vouched to be present in the first? Siapa yang mau pertama? Siapa yang mau pertama tampil? Duluan. Oke, kelompoknya Chelsea maju. Maju. Siapa? Kelompoknya Aksa kalau kita maju. First of all, I would like to say thank you so much for the chance that given to me to tell you what is the social function of the text. Itu to find out how to make an omelette. Ingredients: the video, 3 eggs, olive oil, toast, 4 spatula, gas stove, wok, bowl. Imperative sentence of the video: put a pan over a lotus head, add 1 tablespoon of olive oil, you can use butter too if you prefer, then add your eggs, use a spatula to pull the eggs from the eggs to center of the pan. You can add salt and pepper to taste. Thank you so much. Oke, yang nomor 3 mungkin ditulis. Yang nomor 3 ditulis kata-katanya. Yang lagu berdiri, berapa imperatif sentence yang digunakan? Berapa imperatif sentence yang digunakan? 7.
Six or seven? Six. So the group 4 choose the video. Jadi untuk kelompok keempat ini memilih video yang akan dia jelaskan. Pertanyaan yang pertama tadi, what is the social function of the text? Apa tadi? Okay. To tell the readers about how to make an omelette. Okay, the second, how many ingredients and how many tools? Berapa jenis bahannya dan berapa alat yang digunakan? Kalau bahan berapa? Kalau alat berapa? Okay, ingredients. Ingredients first. Eggs. Olive oil. Okay, bahannya 2, eggs and olive oil. Okay, how many eggs? How many eggs? From the video. How many eggs? Berapa tadi? Okay, 3 eggs. Okay, good job. Okay, olive oil. Ada dikasih tahu berapa jumlahnya? Ada detail dikasih tahu berapa jumlahnya? Ada diberitahukan di video berapa jumlahnya oil yang harus digunakan? Ya kalau saya tahu bahasa Inggris saya pakai bahasa Inggris. Secukupnya, oke. Alatnya berapa tadi? 6, oke, mention. Disebutkan. 6 or 7? 6 atau 7? Berapa? 6. Oke, 6. Oke, pertama. Bukan imperatifnya. Toolsnya, alatnya tadi. Spatula, gas, bowl, ada lagi satu tadi. Apa? Iya, atau disebut yang disebut di video adalah pen. Oke. Imperatifnya ada 4. Oke. Ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau mengoreksi? Ada yang mau mengoreksi? Siapa yang pilih video tadi? Selain ini? Ada yang mau mengoreksi? Oke, 15. Ya, sebentar diaktifkan dan kesimpulan ya. Next. Sana, kelompok ini. Kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan SPD dan untuk penggerak di Kota 9 Kabupaten Muna Barat. Hari ini ditemani oleh Ibu Nurtinsa SPD MPD. Beliau guru hasil observasi dan sekaligus beliau menjadi wakasek kurikulum dari Semari Jatuh Baraga. Kemudian juga ditemani oleh Pak Suwardi. Beliau juga merupakan karya praktek guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Muna Barat.
Jadi ada beberapa hal yang perlu kita proses kembali terkait dengan guru yang sudah diobservasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Bu, bagaimana Bu? Ya, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi pada saat kegiatan belajar mengajar kelas? Pertama saya senang karena bisa mengetahui kira-kira apa yang disampaikan dan bisa di dalam kelas. Senang sekali bisa diobservasi. Apalagi dengan guru tunggal. Ya, terima kasih Bu. Mungkin bisa diceritakan kembali area pengembangan Ibu pada saat kegiatan belajar mengajar kelas. Pengembangan yang pada saat itu saya lakukan itu untuk program yang kita mulai di tahun dan juga semoga memiliki kita nanti. Ya baik, ada dua area pengembangan. Yang pertama adalah psikomotor, kemudian adalah tentang kondisi atau pengetahuan. Kemudian yang berikut, sejauh mana area pengembangan ini bisa tercapai secara kelas? Untuk dalam hal ini tadi yang saya pesan adalah kemarin itu untuk mengajar khususnya dari teks dalam prosedur. Setelah saya mengevaluasi atau memberikan boost di akhir, mereka bisa mampu menjawab pertanyaan dan hal ini kompetensi untuk tujuan pembelajaran saya mencapai mengetahui fungsi struktur teks prosedur, mereka sudah bisa tercapai. Berarti dalam area pengembangan sudah tercapai ya baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada kendala-kendala lain yang kita hadapi dalam kegiatan prosedur mengajar. Kendalanya mungkin terkait satu itu masalah utama adalah sulit untuk secara spontan membuat dari masuk dari masjid. Mereka harus dulu mulai semester, kemudian menyusunnya kembali ke bahasa Inggris. Tapi kalau secara langsung dan spontan masuk bahasa Inggris full begitu, mereka belum masih mengamati fikirnya masih. Ya, kira-kira hal-hal apa yang harus dilakukan kira-kira ke depan untuk meneruskan permasalahan tersebut? Ya, yang saya lakukan itu saya menuliskan beberapa kosakata yang terkait dengan isu yang akan dibahas, kemudian saya suruh untuk menghafal mereka supaya ke depannya itu mereka bisa hafal atau bisa tahu kosakata itu. Ya baik, terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada sebelum waktu kepada pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait dengan observasi yang kita lakukan di kelas. Saya berikan waktu Pak. Luar biasa ada apresiasi dari suatu hal baru yang mungkin selama ini belum kami lakukan oleh supervisi akademik. Kenapa lakukan supervisi akademik? Untuk bagaimana di situ kita bisa saling mengamati, melihat apa yang dilakukan kawan sejawat kita, rekan sejawat kita di kelas, apakah sudah merupakan suatu hal praktik baik yang perlu dikembangkan dan di mana bisa kita melihat area-area mana yang perlu dikembangkan. Jadi apa yang dilakukan oleh calon penjabat tadi, yaitu dengan men-coaching kawan sejawat di sekolah, itu sudah bagus sekali. Di mana yang hasil yang diharapkan guru yang bersangkutan sudah menunjukkan suatu perkembangan dalam hal mengajar, sehingga hasil akhirnya anak didik itu bisa mengerti apa yang dipelajari mungkin ya. Yang mungkin dari cara metodenya mungkin dirubah dengan apa yang diamati oleh supervisor dalam hal ini cek itu. Dan harapan saya ke depan, semoga hal ini akan terus dikembangkan, bukan cuma sekedar dalam hal praktek suatu kegiatan program guru penggerak, tapi ke depannya selalu rutin dilakukan, yaitu saling mensupervisi di antara guru-guru. Agar apa? Agar hal-hal yang kurang itu bisa tertutupkan, dan dimana ada saling kolaborasi, saling berbagi praktik baik dalam hal mengajar, yang intinya nanti kita bisa memberikan hal yang terbaik untuk tenaga didik. Terima kasih saja, tetap semangat ya Pak Bu. Baik, itulah mungkin cara masukan dari media praktek kita. Jadi harapan bagaimana kemudian apa yang kita lakukan hari ini kita terapkan di kelas dasar pendidikan pertemuan. Saya kira mungkin cukup sekian untuk kegiatan pas observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pendidikan Praktek kepada rekan sekolah kami. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada studio observasi atas kerjasama dalam kegiatan ini. Saya kira sekian dan saya kira ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.